Oh guys, masih ketemu lagi bersama saya ya. Oh ya, seandainya kalau ada kata-kata yang salah dari saya atau apa gitu, mungkin ketidaksengajaan dari saya ya. Seandainya ada kesamaan dalam cerita-cerita saya, ya mungkin juga tidak disengaja juga ya. Mohon dimaafkan saja. Soalnya cerita saya ya nggak ada skrip, nggak ada apa gitu, langsung kalau pingin mengarang atau pingin bercerita itu ya langsung dari pikiran gitu. Makanya kan kalau ada masalah ya langsung diganti kayak gitu, langsung di apa namanya videonya diedit gitu. Soalnya khawatir ada yang apa ya tersinggung atau apa kayak gitu. Sekarang saya mau melanjutkan videonya yang cerita tentang si anaknya pelacur atau anaknya PSK yang jadi dai gitu, jadi dai kondang. Jadi ceritanya itu ya prinsipnya kayak gini. Dia udah tenar lah, udah kemana-mana, udah apa berdakwah gitu. Nah dia dipingin pulang gitu, pingin mencari ya sesosok ibunya gitu yang melahirkan katanya. Dia pun ya kalau dia berdakwah atau ada yang memanggil dia untuk apa menyampaikan ya ceramah atau apa, dia nggak mau yang namanya bayar atau apa gitu. Biasa kalau para dai-dai sekarang kan ya kalau nggak ada amplop atau nggak ada isinya itu dia nggak bakal hadir kayak gitu. Soalnya dia juga apa ya ya belajar dari tidak punya sampai yang punya. Makanya dia itu nggak mau yang namanya kalau dia ceramah atau dia dipanggil ke suatu acara PHBI atau Hari Besar Islam atau hari-hari apa gitu, dia tidak menginginkan yang namanya imbalan, meskipun panitianya itu katanya itu udah ini Pak Kiai ya sebagai tanda terima kasih atau apa kata gitu. Nah dia menolak, selalu menolak, jangan kayak gitu. Kalaupun kamu pingin ngasih saya amplop atau yang ada isinya kayak gitu, dia pasti menolak dengan ya, baik lah gitu, yang dengan secara halus gitu. Katanya kalau kamu mau ngasih saya, kasihlah kepada anak yatim atau ya ke yayasan tuh. Soalnya apa, saya terlahir dari ya anak yang enggak, yang terhina lah, atau anak yang pendosa gitu katanya gitu. Mungkin saya pun ya mohon maaf gitu, tidak bisa menerima gitu, karena saya menyampaikan atau ya berceramah itu dengan ikhlas kayak gitu, tidak ada yang tidak mau ada imbalan gitu, ataupun ya kasarnya itu bayaran kayak gitu, dan target atau tarif kayak gitu nggak ada. Saya ikhlas dari batin saya gitu, karena saya ya kalau ditelusurin atau dari sisi balik saya itu ya mohon maafnya saja, saya anaknya orang terhina kayak gitu. Makanya saya pun ya kagak apa namanya nggak baik lah untuk menerima imbalan, karena saya ya dengan ikhlas kayak gitu. Makanya lebih baik kasihin aja ke anak yatim atau apa. Saya pun senang banget kayak gitu. Dia pulang pun ya sama, kalau ada panggilan ya dia datang sendiri sendiri, dan dia ya selalu jalan kaki. Nah suatu hari dia pingin pulang, pulang mencari ibunya kayak gitu. Nah dia pamit sama ustadz atau ya yang selalu membimbing dia sampai dia bisa berceramah atau ya jadi dai kondang kayak gitu. Dia pamit sama ustadz atau ya sama pak kiainya, pamit saya mau ya pengen mencari sesosok ibu saya kayak gitu. Nah dia langsung pamit
menit dia pulang. Ya pulang pun dia nggak ya kayak sekarang naik semacam kayak bis atau motor atau apa, dia selalu pakai jalan kaki gitu, semacam kayak musafir gitu. Nah kebetulan cuma Pak Kiai ngupai saran atau kayak ngasih saran sama satu, dia dikasih bekal yang namanya garam kayak gitu. Dia dikasih bekal garam, dia pun heran kenapa dikasih garam kayak gitu. Nah dia mungkin ya pingin tanya tapi malu kayak gitu, mungkin dia terima aja. Nah mungkin dia tanyanya ntar kalau dia udah ketemu sama ibu gitu. Nah atau ibu pun berkata mau kembali fitroh atau fitri lah, itu bersih gitu dari menghilangkan dari ya namanya dunia gelap kayak gitu itu. Habis itu dia berangkat pamit ibadah, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau berangkat kayak gitu. Ya udah silahkan, cuma saya kata Pak Kiai atau Pak Ustadznya itu, saya bisa ngasih bekal kamu garam. Kalaupun ada yang bertanya garam itu buat apa gitu, ya ntar kalau saya terangin ke video selanjutnya kayak gitu. Nah dia langsung ngasih garam, ya diterimalah sama dai atau yang ya anaknya seorang pelajar atau biasa itu, udah berangkat gitu kayak semacam musafir berangkat berjalan kaki. Habis itu dia berangkat terus saja. Nah lewati ya namanya juga jalan kaki ya, pasti dia lewat kebun-kebun sama ya sungai atau apa ya, jalan raya atau. Habis itu dia pas kebetulan lewat kebun gitu, dan perut pun ya lapar kayak gitu, terasa ya melilit banget lah, pengen makan. Dia istirahat sejenak, sandaran di pohon mangga gitu, sambil nahan lapar perutnya lapar gitu. Habis itu nggak taunya itu buah mangga itu yang ya udah matang kayak gitu, udah matang pohon lah, jatuh pas di hadapannya dia kayak gitu. Nah pikiran dia, wah aduh rezeki ini mah katanya. Diambil lah sebutir itu sebutir mangga itu, diambil dia pun ya dikupas. Yang orang namanya juga perutnya lapar ya, dia dikupas, yang makan. Habis itu dikasih garam, wah enak katanya, ada asam, manis, dan enggak asin kayak gitu, enak tuh makan. Kalau habis itu udah habislah si buah mangga itu, dia baru sadar, loh kok aku makan punya orang lainnya gitu. Habis itu dia bingungnya kenapa, soalnya belum izin, asal makan aja. Nah sedangkan kebunnya itu pasti ada yang punya, bukannya nggak ada yang punya, pasti ada yang punya kayak gitu. Si pohonnya itu pasti ada yang punya, orang lain. Habis itu dia merasa bersalah karena ketidaksengajaan dia makan buah mangga itu. Dia nungguin yang punya kebun ini kayak gitu, nungguin hari demi hari kayak gitu. Habis itu wah kayak pagi ya, itu kata pagi atau sore itu, pas pagi. Nah kayaknya ini orangnya nih, bawa arit, bawa karung gitu ya, karung itu. Wah kayaknya ini nih. Dia ngeliatin terus dari pohon mangga itu. Oh ternyata bukan, dia ngarit rumput kayak gitu untuk buat makan sapi. Nah kemudian hari dia nunggu lagi. Nyampe 2 hari. Nah pas itu ada seorang kakek ya,
ya kakek masih agak muda sedikit kayak gitu, masih ya kakek lah gitu. Udah dia datang gitu, lihat-lihat pohon mangganya dan bawa bekal juga gitu buat makan-makan di kebun gitu. Nah habis itu dia datangin, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Pak, ya saya minta maaf kayak gitu. Minta maaf kenapa deh? Ya minta maaf saya udah makan buah mangganya bapak gitu. Soalnya perut saya lapar banget kayak gitu. Loh kok minta maaf sih? Kalau barang yang udah jatuh itu bukan milik saya, tapi ya saya pun nggak enak hati soalnya ini kebun orang kayak gitu. Ya udah saya nggak maafkan kayak gitu katanya. Nah untuk percakapan kakek sama si dai atau anaknya PSK itu kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Ya soalnya ya mungkin bisa dilanjutkan aja gitu, next video selanjutnya ya.